Kamu termasuk orang yang kepo? Atau kamu berada di lingkungan orang yang kepo? Jika iya, maka simak video ini sampai habis agar tahu sisi negatifnya jadi orang kepo. Oke, jadi begini. Manusia seringkali punya pemikiran yang ingin serba tahu. Namun, bila tidak dibatasi, nantinya malah menjadi kepo yang berlebihan. Kalau kepo terkait ilmu pengetahuan, itu oke aja. Tetapi kalau kepo tentang urusan orang, nah itu yang akan kita soroti kali ini. Perlu kamu tahu bahwa sikap kepo justru bisa menjerumuskan orang ke dalam permasalahan rumit orang lain. Tidak jarang juga justru memacu terjadinya putus hubungan dengan teman maupun saudara. Ada sederet bahayanya jadi orang kepo yang perlu kamu tahu. Yang pertama, memicu jadi orang sombong. Hobi kepo bisa mendatangkan sifat sombong ketika orang yang dikepoin ternyata tidak punya banyak kelebihan. Misalkan saja, ternyata mereka lebih jelek, tidak kaya, atau tidak keren. Semua alasan tersebut bisa mendorong hati menjadi sombong. Jauh-jauh dari sifat kepo untuk mencegah munculnya penyakit hati kesombongan. 2. Bisa membuat orang tidak bersyukur. Banyak fenomena dari orang yang tidak bersyukur setelah mengetahui bahwa tetangganya atau teman baru saja mendapatkan banyak rezeki. Secara tidak sadar, dia akan langsung membandingkan dengan hal-hal yang sudah dia miliki. Dari situlah muncul perasaan tidak bersyukur akibat sikap kepo. Padahal, bisa jadi apa yang dimiliki olehmu sesungguhnya diinginkan oleh orang lain. 3. Membuat jadi tidak bahagia. Semua orang yang hidup tidak perlu cari masalah. Sudah pasti masalah akan datang menghampiri. Menjadi orang yang kepo sama saja dengan cari masalah tambahan. Semakin kepo, maka akan semakin banyak orang yang membencinya karena dianggap terlalu suka ingin tahu urusan orang lain. Setelah tahu terhadap masalah orang lain, tidak membuat orang yang tahu jadi bahagia. Seringkali mereka mendapatkan energi negatif dan menumpuk di pikiran. Akhirnya, bisa berdampak membuat diri menjadi gelisah dan mengganggu kesehatan. 4. Dijauhi banyak orang. Sebagian besar orang kepo biasanya akan punya penyakit suka bergunjing. Sudah menjadi nasib orang yang suka ngegosip akan dijauhi banyak orang. Orang akan enggan menceritakan masalah yang dihadapinya kepada orang yang suka kepo. Tanpa disadari, orang-orang yang kepo akan punya teman yang sama-sama kepo. Tidak jarang juga mereka jadi bahan gunjingan dari teman-temannya yang juga kepo. Bila tidak ingin digunjingkan, berhentilah menjadi orang yang kepo dan doyan gosip. Kita juga pasti tidak senang, bukan? Jika urusan kita dikepoin orang lain yang tidak berkepentingan. Siapa yang mau hidupnya diurusi dan jadi bahan omongan orang? Hidup pasti jadi kurang nyaman karena akan terus-terusan mendengar omongan orang. Sayangnya, kita sendiri juga kurang berhati-hati dan secara tidak langsung membuat diri kita jadi bahan pembicaraan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi orang yang kepo. Berhadapan dengan tipe orang seperti ini, sudah pasti kamu harus mampu menyikapinya secara bijak. Lalu, apa sajakah yang harus dilakukan saat menghadapi tipe orang yang seperti itu? Yang pertama, jaga jarak. Hindari mengakrabkan diri jika tidak ingin informasi pribadimu dikorek berlebihan. 2. Buat batasan diri dengan tegas. Apa kamu pernah dengar istilah personal boundaries? Perlu diketahui, personal boundaries merupakan batasan diri yang kamu terapkan dalam pergaulan. Hal ini penting agar kamu tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Jika kamu membuat batasan diri yang tegas, orang akan sungkan ketika akan ikut campur dalam ranah privasimu. 3. Hindari obrolan menyangkut privasi. Terkadang saat asik mengobrol, membuat kita lupa diri. Karena larut dalam suasana dan tanpa sadar, kamu malah mengumbar masalah privasi. Lebih parah lagi,
kalau lingkungan di sekitarmu diwarnai dengan orang-orang kepo. 4. Alihkan topik pembicaraan. Ada beragam topik obrolan saat nongkrong atau kumpul bareng teman. Tapi biasanya ada sebagian orang yang ternyata suka membicarakan urusan privasi orang secara berlebihan. Bahkan mereka akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan detail informasi dari orang lain. Kalau kamu dalam situasi seperti ini, lebih baik segera alihkan topik pembicaraan. Pilih tema obrolan lain yang sekiranya tidak menyangkut urusan privasi. 5. Jangan terpancing oversharing. Setiap dari kita tentu pernah melakukan curhat. Terkadang berawal dari curhat ringan, malah pada akhirnya kebelabasan. Apa yang seharusnya disimpan sendiri malah tersebar luas ke banyak orang. Jangan sampai salah langkah saat berhadapan dengan teman super kepo, yaitu jangan sampai terpancing oversharing. Urusan privasi yang tersebar luas bisa jadi akan semakin memperumit masalah. Nah, keseluruhan penjelasan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua agar terhindar dari orang kepo. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi dan teruslah menjadi manusia yang baik.